Oke, welcome back to my channel Hari Sulistiadi Official Fanpage. Kembali di channel YouTube saya Hari Sulistiadi Official Fanpage. Hari ini saya bersama tokoh tua. Tokoh tua. Nah, teman-teman, sebelum nonton podcast saya kali ini, jangan lupa subscribe, like, komentar, and share video ini karena jangan tanya nih kalau soal narasumber ini recommended. Nah, khususnya di dunia sepeda BMX, kira-kira seperti itu. Nah, sejarah tentang BMX Indonesia, khususnya di Pulau Bali. Nah, tak lepas dari orang ini. Nah, teman-teman mungkin yang generasi baru belum terlalu familiar. Tapi bagi generasi yang 20 atau 10 tahun yang lalu, khususnya di BMX Jawa Timur dan Malang, Jawa Timur dan Bali, sudah kenal siapa beliau. Nah, siapa beliau? Kita kenalan. Dipersilahkan. Selamat malam, nama saya Iswan Kusnurofi. Panggilan di komunitas BMX biasanya dipanggil Koli Made atau Koli Gede. Koli Gede, oke. Karena aslinya siapa? Iswan Kusnurofi. Iswan Kusnurofi. Ya. Panggilannya Koli. Koli. Oke. Untung bukan Coli. Jauh ya. Oke. Gitu. Semenjak saya di Bali, pergi ke Bali dan ada adik saya juga main BMX juga. Main BMX juga ya? Yap. Oke. Panggilannya Koli sama juga gitu. Bedanya apa bedanya? Bedanya dia dipanggil Koli Junior, Koli kecil atau Koli kecil. Oke. Oke, nah teman-teman, beliau ini asli kelahiran Ngalam, betul ya? Ngalam asli. Atau ya. Malang. Nah, tapi beliau merantau di Bali dan sempat membesarkan BMX Bali pada Bali waktu BMX. itu, atau Bali BMX. Ya. Pada waktu itu belum ada street flatland ya campur ya dulu ya. Campur dulu ya. Oke, dan sekarang beliau masih aktif di dunia BMX. Siapa yang suruh rokokan? Boleh ya? Hawanya dingin ya di sini. Hawanya dingin. Iya. Oke, dan beliau masih aktif di dunia BMX, khususnya old school atau mid school ya? Mid school ya? Ya, old school ya, mid school. Old school ya, mid school. Ya, kalau nanti street udah sadar diri fun aja ya. Kasih kesempatan yang mudah-mudahan. Oke. Nah, Mas, saya manggilnya apa nih? Koli Gede atau Koli Made atau Koli Made aja. Koli Made. Iya. Nah, Koli Made lahir tahun berapa ya kira-kira? Waduh. Boleh enggak sesuai KTP ini? Sesuai KTP, sesuai wajah juga boleh. Iya. KTP juga boleh. Asli nih kita piro sih asli nih. Jadi kan kita bisa memprediksi. Menurut sampean umur berapa? 40 tahun, 38, lebih 42-an lah. 44. Nah, jadi lahir tahun 78 ya. Iya. Oke. Tepatnya Januari. Wis tuwa, guys. Kewut, bro. Iya. Nah, kita podcast nggak usah terlalu formal ya, ngobrol santai. Nyewantai, wis. Iya. Wis, kira-kira gitu. Saya bersahabat baik dengan beliau dan juga adiknya. Nah, kebetulan kita kenal di komunitas BMX. Ya. Nah, kalau di seluruh Indonesia kita ngomong dunia BMX ini kan nggak ada gap antar kota, betul ya? Nggak ada. Mohon maaf kalau misalkan sepak bola kan supporter ini beda. Iya. Jadi ketika kita main di kota manapun kita diterima. Iya. Kira-kira seperti itu. Tapi kembali lagi ke orangnya. Iya. Betul. Nah, sejarah Mas Koli. Mas Koli ini dengan usia segitu ya berarti sudah lama main BMX. Awal-awal kenal main BMX itu gimana ceritanya, Mas? Saya main BMX itu kalau nggak salah kelas 5 SD. Kelas 5 SD. Setelah sunat saya Setelah kitan. Iya. Beli sepeda. Mereknya Oyama. Oyama. Ya. Wis apik ya pada waktu itu ya. Istimewa itu. Istimewa, oke. Tapi Taiwan. tetap pen-penan. Oke, iya. Terus? Gitu. Itu basicnya dulu cross. Dulu mini balap cross. Ya. Oke. Mini cross. Terus kan ada lihat-lihat video Red BMX. Oke. Ya, sama BMX Bandit. Oke. Itu jadi ada freestyle-nya, old school-nya. Link nggak, Mas? Tahun biru itu? Atau inget nggak pada waktu itu tahun berapa ya? Itu tahun 94, 95. Era Orde Baru, guys. Sebelum reformasi. Zamannya gestok. Iya. Oke. Lanjut.
Itu saya ada tetangga di sini namanya Nonot. Dan ada senior saya juga namanya Mas Hari. Itu yang memotivasi saya ikut. Itu yang mengenalkan kamu? Iya. Belum ya? Belum. Ya kenal tapi tahu pas kompetisi gitu, pas lomba di gitu. Malang. Di sini, di daerah sini. Ya. Setelah saya bergabung di tim Texas ya di sini ya. Dulu besar kan nama Texas BMX. Besar ya. Kalau tahu di alun-alun bawa BMX itu ya pasti bilangnya Texasan. Texasan. Atraksi itu ya Texasan freestyle gitu. Freestyle. Iya. Di alun-alun Malang ya? Alun-alun Malang. Sini yang SD pada waktu itu ya? SD. Kok wis ucul, maksudnya sudah keluar boleh keluar ke bahasa Inggris. Lumayan jauh ya? Kan lumayan ya dari rumah ya? Iya. Bahasa Inggrisnya ndablek arek e. Ndablek. Iya. Hobi ucul. Senengane bolang. Oke. Terus itu saya lihat senior saya seperti Mas Rudi, Mas Bambang Priyono, Mas Ibat, ada juga Mas Rafael, terus Mas Denny itu mereka itu kok bisa ya main cross, bisa terbang juga main papan rem. Kalau dulu bilangnya papan rem kuarter ya. Itu di tanah atau sudah papan? Mereka pakai triplek. Tanah dulu, tapi ada tripleknya ya? Iya. Dulu tempatnya di Blimbing situ. Bukan velodrome yang sekarang ya? Bukan. Di Blimbing ya? Iya. Terus setelah itu saya sama senior saya namanya Pak Purudi, sekarang jadi polisi itu. Mas Rudi masih aktif itu. Sekarang? Masih. Sekarang main old school juga beliaunya. Beliau aktif di kepolisian ya? Iya. Terus? Setelah itu saya dibilangi, kalau kamu kalah di crossnya, kamu harus menang di freestyle-nya. Sempat ngomong gitu ya? Sempat ngomong gitu. Pak Rudinya. Terus Mas Bambang, Mas Unyil juga, Mas Hari namanya itu. Dia bilang, "Kol, Yos, wakilono arek Blimbing gitu." Mewakili cross atau freestyle-nya itu? Semuanya. Jadi beliaunya udah selesai main BMX, saya yang gantiin di daerah sini. Gitu. Gangnya sama saat itu sejarahnya kampung. Ya dulu awal-awalnya. Dulunya. Gitu. Terus ketika kenal dengan komunitas itu, kamu langsung pingin cross atau pingin freestyle dulu pada waktu itu? Dulu itu pokoknya ikut semuanya. Melu KB. Dan saya freestyle-nya mulai pro itu tahun 96. SD ya? SMP kelas 1? Mulai SMP, iya. SMP? Iya. Sudah ngomong pro dia. Loh, 92, ya 95 itu mulai ikut kompetisi cross. Juniornya tapi. Kelas 6 ya padahal ya? Kelas 6 ya? Iya. SMP kelas 1, SMP, SD kelas 6. SMP udah Agustus itu udah dapat dijanjikan kalau sini podium, nanti sana podium itu pasti. Pasti dapat posisi. Iya. Pasti dapat posisi. Iya. Gitu. Mantap. Mulai tahun 96 sebelum era reformasi beliau sudah main. Iya. Nah, jadi bagi teman-teman yang belum tahu sejarah BMX Jawa Timur khususnya Malang dan Bali. Nah, kita mengulik nih. Oke. Terus Mas, dengan usia semuda itu pada waktu itu ya. Iya. Apakah bisa langsung diterima oleh komunitas yang notabene kan usianya kan di atas ya? Senior ya. Iya. Ceritanya gimana? Apa nggak pernah dibully atau dijadikan suruh-suruhan gitu? Enggak, kebetulan itu ada adiknya Pak Purudi itu ya sama kelasnya. Sama saya itu maksudnya juniornya gitu, namanya Ruli. Itu kami berempat itu satu tim itu. Ada Wiwin, sekarang tinggal dipakai sana. Ada Wanto, adiknya Wiwin itu. Jadi kita berempat juniornya itu. Gitu. Tapi yang jadi korban sering saya. Kenapa kok korban? Pakai nubruk. Jadi selama setahun apa berapa event itu saya nggak pernah menang. Karena ditobruk. Pakai nubruk. Memang ada tugas itu. Iya. Dulu ya bolongan. Saya paham. Jadi memang di race kan ada satu tim ya, misalkan satu tim ada yang dijadikan utama supaya dia bisa jadi finish juara. Ada yang bagian nabrak. Iya. Nggak ada pelanggaran atau kartu kuning pada waktu itu ya? Kalau dulu bebas. Berarti full body contact ya? Iya.
Oke. Nah, sekarang kan nggak boleh. Nggak boleh. Nggak boleh. Ada aturan baru ya. Kalau dulu aja nggak pakai sepatu bisa, nggak pakai helm bisa. Cekeran ya, cekeran. Iya. Lagi ngerti ya, baru tahu. Tahun 2006 ke 2007. 2006 ke 2007. Itu baru harus pakai sepatu, pakai helm. Oke. Itu pertama kali event di Velodrome. Pertama kali event di Velodrome, Sawo Jajar. Ya. Terus di situ saya menang juara 3. Juara 3. Iya. Oke, itu usiamu wis lumayan ya, wis. Udah itu. Tapi tetap dulu itu mesti masuk final. Pasti masuk final. Pasti masuk final. Oke. Jadi potensi untuk juara 1 2 3 nanti, ada ya? Iya, gitu. Oke. Nah, Mas Koli. Iya. Di komunitas BMX Malang itu kan sudah lumayan lama ya, lumayan lama ya. Jadi generasi sebelum Mas Koli kan ada. Seperti nama-nama yang tadi disebutkan. Iya. Nah, pada waktu itu sudah ada kompetisi yang anak luar kota sudah ikut atau cuman Malang doang atau gimana, Mas? Oh, dulu banyak sih. Banyak ya? Iya. Khususnya yang cross. Dari Lumajang ada, dari Pasuruan ada. Surabaya ada gitu. Surabaya sesepuhnya sana ya Wawan Bad Boy itu. Itu sama Monyet ada, Gundul ada gitu panggilannya itu. Lumajang ada. Samsul. Dulu belum ada medsos ya? Belum ada. Oke, terus cara mengkomunikasikan eventnya kayak apa ya, Mas ya? Kayak gimana ya, Mas ya? Biasanya dari teman ke teman atau koran atau dulu radio. Iya. Iya. Sekarang kan enak tinggal WA atau medsos. Kalau dulu Agustus ada acara di Dampit gitu. Goes. Dari sini ke Dampit, ke Banyuwangi ke ini Bodak Legi, Malang Selatan. Ngontel, Panjen, ngontel. Iya. Berapa jam? Ya, nyampe. 3 jam ya? Iya, seperti itu. Dan pakai BMX? Pakai BMX. Oke. Nah, Mas Koli, orang tua dukung nggak pada awal-awal, pada waktu itu? Pertama enggak, memang. Kebanyakan memang gitu ya? Iya. Oke. Terus kenapa kok tiba-tiba bisa pasrah mendukung atau gimana? Pulang bawa trofi. Plus uang atau? Uang dulu itu tidak terlalu ya? 35.000. Dia pertama kamu? Dia pertama itu juara 3 itu 25.000. Juara satunya 75.000. Oke, itu usia berapa? SMP? Itu SMP kelas 2 kalau nggak salah. SMP kamu sudah pegang duit? Iya. Oke. Karena dari SD itu saya udah mulai mandiri. Oke. Bolang. Iya. Anak jalanan. Ketok perainan nih. Nakal. Maksudnya bukannya kelihatan, bukan nakal ya. Apa ya? Kakek ngaspal. Sering keluar. Ya pokoknya gak sobo malah atau sering keluar rumah. Iya. Nah, terus adiknya kenal BMX itu dikenalkan kakaknya atau kenal dengan orang lain atau dulu saya kecil. Oke. Saya ngajak. Rumah saya kan di barat sini. Itu depan rumah itu ada musola, terus di depan musola ada tanah lapang gitu. Tanah lapang. Saya ajarin sendiri. Oke. Kalau terus atau freestyle? Freestyle ya? Ya. Oke. Saya ajarin. Kalau salah ya saya tendang kadang. Ditendang? Saya pukul. Iya. Apa masih gitu? Kayak gitu nggak bisa-bisa. Oke. Ya. Terus berapa tahun sama Koli kecil? Itu saya nomor 3. Adik saya Koli kecil itu nomor 4. Nomor 4. Iya. Saya tanya selisihnya berapa tahun? Selisihnya waduh 6 tahun kalau nggak 7 tahun itu. Ya? Iya. Koli kecil kan 80 sekian ya, 8. Iya. 84 ya. 84 dan 83 nih. Iya. Masih dewi iki opo iki masih. Lanjut rokok. Oke, kemudian Mas Koli, pada waktu itu jadi apa ya? Lebih menjanjikan mana sih? Cross atau freestyle di zamannya Mas Koli? Kalau aku dulu cross yang menjanjikan. Freestyle menjanjikan. Ada taruhan enggak pada waktu itu? Kalau freestyle kan kita nggak ngomong taruhan. Kalau cross ya, cross kan balapan ya. Iya. Ada taruhan enggak? Kalau orang penonton ya ada. Pasti ada. Oke. Kalau rider kan ya mungkin ya. Oke, kamu sempat dijadikan joki atau gimana? Kalau dapat sekian kan kalau balap liar kan biasa ya. Iya kan. Joki 20% atau sekian persen gitu lah. Pernah itu 2 kali kalau nggak salah. 2 kali. Saya menang atau kalah? Rider itu.
menang. Iya. Oke, cuannya lumayan. Trofi tak kasih, hadiahnya buat aku. Aku makan, tidur, ongkos sanggup pulang ditanggung. Itu cross atau balap liar? Cross. Oh. Okay. Kalau balap liar pernah ke Blitar. Oke, menang. Menanggung malu juga. Menanggung malu juga ya. Itu duitnya lebih besar ya kalau liar ya. Gitu. Biasa lah kira-kira gitu lah. Oke. Nah, kemudian untuk fokus menjajaki freestyle dan lebih banyak ada di komunitas freestyle itu sejak kapan? Saya ya sejak itu juga. Itu tadi saya kalau kalah di balapan, saya bilang ke panitianya langsung. Oke. Pak, saya mau nyumbang freestyle. Tapi freestyle itu belum ada kompetisi freestyle ya? Belum ada show. Oh, ini. Itu. Iya. Idenya kamu sumbang demo freestyle ya, demo freestyle. Nanti kan panitianya pasti melihat buat ongkos pulang gitu triknya. Iya. Okay. Kalau enggak gitu ya mulai kosongan. Oh, jadi memang itu ide kamu ya? Iya, ide saya sendiri. Dipaksa orang atau ide sendiri? Ide sendiri. Di Kediri pernah. Blitar pernah. Itu pulang tanpa hasil, kemudian kamu menyampaikan kepada final kalah saya. Di finalnya saya kalah. Itu kalau dulu kan yang diambil 1, 2, 3. Oke. Lainnya sekarang kan sampai 5. Iya. Gitu. Iya. Itu pun ridernya ada 8, ada 10 sekali start. Dan kamu kalah di final. Oke. Terus minta ke panitia demo ya. Gitu. Dikasih seikhlasnya atau gimana? Seikhlasnya. Kalau narket ya 5 juta gitu ya. Oh iya, sakjane ya. Kalau sekarang ya 5 juta. Iya. Oke. Iya. Terus ini. Oke. Nah, terus Mas Koli, dengan animo freestyle Malang yang sampai dengan hari ini ada, otomatis kan Mas Koli tahu ya perjalanan BMX Malang khususnya freestyle ya. Kita nggak ngomong cross lah. Nah, kita langsung ngomong dunia kita freestyle lah, entah itu street atau flatland. Nah, Malang ini kan ridernya banyak, betul ya? Nah, tetapi mohon maaf ya, secara fasilitas kan belum terlalu maksimal. Di Surabaya pada waktu itu kan juga belum ada. Tapi karena memang kita kalau kita ngomong bahasanya melobi instansi-instansi terkait, akhirnya kita dapat fasilitas gitu ya. Nah, kalau di Malang bagaimana Mas? Apakah cuman menunggu respon dari pemerintah sebenarnya atau gimana? Sebenarnya itu sudah ada lahan, tapi alatnya yang di sana itu karena kan outdoor ya. Oke, di mana itu Mas? Dulu ada di Taman Dwiqa. Taman Dwiqa. Kota Malang ya? Kota ya? Malang, iya. Oke. Terus karena di sana floornya rumput, jadi alatnya itu ya kacar-kacir gitu. Iya. Papannya, obstacle ya. Ya ada kuarte, terus ada campok, ada bank, sudah ada. Oke. Itu dulu kalau nggak salah zamannya adik saya itu peninggalan dari Wimcycle itu. Oh, sempat bikin event Wimcycle. Ya di Velodrome. Terus yang di pasrahin itu teman-teman BMX Malang. Iya, BMX Malang. Salah satunya Koli Kecil. Oke. Karena dia lagi aktif. Oke. Gitu. Alatnya ada di arena rumput ya. Iya. Oke. Gitu. Nah, terus dari pemerintah kira-kira? Dari pemerintah. Kalau membangunkan yang permanen enggak bisa. Belum bisa. Tapi sekarang ada kemarin tuh sama Loop yang di Merjosari. Iya, itu swasta ya. Swasta atau gimana? Itu tempatnya punya pemerintah. Fasilitas lahannya punya pemerintah. Pemerintah sebenarnya itu. Soalnya itu di seperti taman gitu loh. Itu tempat. Ruang terbuka ya? Ruang terbuka. Dijadikan arena BMX. BMX sama skate. Sama skateboard. Tapi permanen. Berarti semen. Cor ya. Oke. Iya. Di jalan apa? Jalan Merjosari. Ya, Malang ini duitnya banyak loh sebenarnya. Sebenarnya loh ya. Iya. Nah, kita nggak ngomong duitnya lari kemana. Kalau teman-teman search Malang yang muncul oknum pemerintah jamaah masuk semua. Wis biasa. Iya. Di dunia persilatan zaman sekarang ini ya gitu itu. Dan kalau nggak masuk kayaknya nggak kompak. Iya. Nggak ngomong partai ya, partai kayaknya semuanya.
Kalau itu masuk itu full tim langsung itu. Full tim. Ya, KP-an. Kalau nggak masuk berarti nggak kompak. Iya. Nggak play kok. Oke. Nah, terus Mas Koli, fasilitas yang diberikan oleh lu pada waktu itu ya, itu sudah sesuai kriteria anak-anak BMX skate atau gimana Mas? Ya, kalau anak-anak sih sebenarnya kalau alatnya satu obstacle yang nggak masuk itu di jamboknya, tapi karena adanya itu ya dipakai aja. Oke, jadi ya saonoe gitu ya, adanya gitu ya. Terus ada lagi di alun-alun itu. Tapi dulu itu sebenarnya anak skate yang punya. BMX nggak boleh main. Oh iya kan? Ya. Oke, saya dengar. Iya, itu. Jadi ada gap ya? Iya, ada gap. Karena yang ngelobi tempat di situ itu skateboard. Oke. Gitu. Yang namanya saya sebut Bunga gitu aja. Bunga, bukan nama sebenarnya. Jadi teman-teman, beberapa di kota-kota tertentu memang anak BMX dan skate ini ada gap. Iya. Ya ini biasa ya. Nah, tapi saya bisa ngomong kalau seniornya sih biasa-biasa ya, ngopi-ngopi bareng. Iya. Biasanya yang gap yang junior-juniornya biasanya. Yang baru-baru. Yang baru-baru. Nah, ini Mas Koli. Perjalanan Mas Koli ketika merantau ke Bali dan membesarkan ya menjadi salah satu yang membuat perkembangan BMX Bali dan memberi warna kira-kira gitu ya. Iya. Nah, saya tahu di Bali ini kan saya punya banyak sekali teman BMX dan teman-teman yang lain lah. Nah, tapi ketika saya berkunjung di sana pasti ditanya sama Koli Made tahu nggak? Ya tahu gitu. Oke, nah Mas Koli sejarahnya gimana itu? Kok bisa lari ke Bali ini? Bagaimana ini? Itu masih bujang atau sudah merit atau gimana? Masih bujang ya di sana. Masih bujang ya? Ya, jadi salah satunya karena saya butuh pekerjaan. Dan saya pingin opo sih Bali ku. Gitu. Yang ngajak siapa pada waktu itu? Ada tetangga dari sebelah rumah. Sudah kerja di Bali? Iya. Saudaranya gitu, saudaranya di sana. Terus akhirnya saya dikasih transport, belikan tiket. Kamu naik bis ya, bis Malang Indah. Waktu itu tiketnya harganya 35.000. Tahun berapa itu, Mas? Kalau nggak salah 2000 akhir. Ya? 2000 akhir. Iya. Oke. Kamu merantau ke sana? Iya. Pokoknya nanti kamu tunggu aja di garasi. Gitu. Di garasi nanti garasi kalau Malang Indah. Malang Indah. Denpasar sana. Oh, di Denpasar. Ya. Terus kalau nanti ada Pak Made yang manggil kamu, berarti kamu ikut orang itu. Padahal Made akeh ya? Banyak ya? Di Bali orang 5.000 namanya Made semua. 1 juta mungkin ya. Iya. Made gede. Tapi saya berpikiran positif kalau itu. Ya susul jeneng Pak Made, pokoknya aku kerja gitu. Itu sudah niat kerja sama untuk kerja ya? Iya, sama iso ya BMX kan. Oke, itu jadi belum bawa BMX ya? Belum bawa BMX. 1 tahun kalau nggak salah itu. 1 tahun baru kamu bawa BMX pulang sana. Bawa BMX ke sana. Enggak, disuruh nganter adik. Oke. Ya, paketin di bis Malang Indah. Waktu itu saya bawa Haru Group One. Haru ya? Haru Group One. Haru itu sudah jadi brand yang bagus ya? Iya, zaman itu masih enak pakai cross sana. Iya, benar. Oke, nah Mas Koli, cerita tentang BMX Bali yang dulunya ya mungkin tidak seglamor hari ini, seglamor dan seramai hari ini. Nah, pasti Mas Koli kan tahu ya cerita tentang apa ya awal-awal berdirinya Bali BMX. BMX. Nah, ketika datang di Bali sudah kepo cari komunitas BMX atau sama sekali fokus kerja? Kalau itu pertama saya fokus kerja. Nggak mikirin sepeda ya? Nggak. Oke. Terus saya dicari teman saya namanya Oscar. Itu anak BMX Malang juga. Oh, sempat kontak. Terus akhirnya saya diajak ke kos-kosan teman saya yang kerja di Bali, anak BMX dulu. Itu namanya Mas Iwan Lepek. Ya, orang Malang juga. Tapi kerja di Bali. Terus akhirnya saya nemuin itu. Dan di situ satu kos sama anak Bandung namanya Yopi. Oke. Oh, ceritanya gitu ya. Iya. Itu kenalan sama Mas Iwannya, kalau kamu mau main BMX pakai BMX ku dulu. Terus yang ngomong Iwan ya? Iwan. Oke, Iwan. Ini
ada anak Bandung namanya Yopi juga gitu. Jadi ya bertiga itu. Jadi sejarahnya itu ya. Iya. Koli, Iwan, Yopi. Iya. Ini semua orang luar Bali. Luar semua. Kamu kan Malang ya? Iya. Iwan Malang. Yopi Bandung. Iya. Terus? Setelah itu adalah datang lagi anak Surabaya. Siapa ada Surabaya? Edwin. Namanya Gemuk gitu. Iya. Terus ada anak Tasik namanya Anton gitu. Masih ingat semua ya? Masih gitu. Terus berjalan itu sampai berlima atau bertujuh. Gitu. Ada kompetisi pertama kali itu di daerah Nusa Dua. Kamu yakin pada waktu itu enggak ada komunitas selain orang itu? Komunitas BMX selain orang-orang? Ada memang. Ya orang itu tak ya? Iya itu aja. Gitu. Jadi pertama itu Yopi ngadakan waktu itu kan dia di satu brand skater itu ya. Dia ngadain kompetisi skateboard. Terus? Dan BMX ya cuma demo gitu aja. Ngenalin kalau di sini ada BMX. Iya. Jadi tidak ada kompetisi gitu. Ya? Tidak ada kompetisi. Demo. Gitu. Terus? Quarter tinggi-tinggi. Biasa kayak di sini aku dulu ya pernah main gitu kan ya. Sana nggak kaget. Itu sepeda kamu belum ada ya? Belum ada ya? Aku masih pinjam ya? Iya, punya Mas Iwan itu. Terus? City World Tour dulu. Setelah itu ada acara nano. Permen ya, dia itu go to school. Kunjungan sekolah ke sekolah. Dan itu demo atau kompetisi? Demo. Ya. Terus? Gandeng sama brand itu tadi. Kamu ingat itu di Denpasar atau di Bandung? Denpasar itu. Ingat sekolah apa saja Pak? Sekolah negeri semua yang diambil. SMA. SMA 1, SMA 2, SMA 6. Itu BMX doang ya yang demo? Ada skateboard? BMX aja. Atau nano dulu identik kalau Surabaya sih breakdance. Iya. Itu BMX doang. BMX sama band. Sama musik. Ya musik. Jadi perform. Iya perform gitu. Terus? Setelah itu kalau sore main di Renon, lapangan Renon ya itu. Itu baru ada Ruli, baru ada Dek Dwi, baru ada anak Gianyar gitu. Jadi anak-anak muda yang asli dari Bali sudah mulai muncul. Mulai muncul dari acara itu tadi, Go to School. Sebenarnya kalau di bikin program seperti zaman dulu kayak Go to School itu. Bagus ya? Di sini bagus sebenarnya. Harusnya bagus ya? Harusnya bagus. Iya. Jadi banyak rider-rider pemula itu. Gitu. Kita mengedukasi ke siswa-siswa atau pelajar-pelajar bahwa BMX ini bukan sekedar hobi yang tidak menjanjikan, tapi ada prestasi dan masa depan yang kira-kira lebih baik. Terus? Setelah itu jauh sore kita main, pasti banyak ada teman. Itu terus akhirnya kita kalau Sabtu nyetrit ke Kute. Nyetrit itu goes, tapi sambil ya lompat-lompat. Fun lah kira-kira gitu. Ngajak-ngajak jalan itu bikin macet. Ke Kute. Dari Renon ke Kute. Pinggiran pantai itu kan nggak ada spot ya, kayak trotoar doang ya. Iya, trotoar. Tapi ngumpulnya anak-anak dulu itu yang sering itu di depannya Minimarket. Circle K itu loh. Sike. Iya, Sike. Sebelahnya Hatrok itu ya kita. Situ. Nongkrong di sana. Iya. Terakhir itu bom Bali pertama tahun 2022. 2002. Iya. 2002 itu. Kita nyetrit rame-rame. Terus itu kejadian bomnya itu kalau nggak salah jam 10. Kita pulang nyampe dari rumah itu baru kedengeran blang. Jadi itu anak-anak baru nyetrit, baru lewat. Lewat lokasi. Baru lewat lokasi. Sebelumnya sore itu udah ada ledakan, cuma kita nggak ngerespon. Itu sore sudah ada ledakan. Sudah ada. Tapi di depannya gedung Amerika, ya, gedung bes Amerika. Itu. Harusnya kamu kalau lewat sana, mohon maaf ya, sudah nggak ada ya? Mencolot saya jadi Superman. Sudah. Tuh ada. Iya, korbannya kan ya 360 bukan cuma bule kan, orang-orang Indonesia kan ya pekerjaannya juga banyak lokal. Terus? Gitu. Setelah itu baru ditelepon sama teman, sama si Iwan itu. Call. Wis teko oma. Sudah, Mas. Bilang gitu. Nah, lainnya aman gitu. Karena kita pulang itu barengan. Gitu. Ayo Call ikut yuk. Jadi sukarelawan gitu. Waduh Mas, kalau sekarang saya nggak
capek. Besok aja gitu. Akhirnya besok pagi ke sana lihat ya. Iya. Banyak sate itu. Sate manusia. Jasad atau jenazah korban ledakan itu. Kembali. Terus itu aduh, aku bisa membayangkan. Wih, betapa kosong ngerinya banget ya. Iya. Oke. Akhirnya setelah itu kok kerjaan sepi, pulang. Itu ngefek ke semua segmen bisnis semuanya ya? Bali ya. Oke, dan itu menghancurkan. Dan bandara full orang mudik semua. Orang keluar Bali. Kampung. Oke, orang keluar Bali, istilahnya keluar Bali gitu aja. Bule-bule tuh pulang semua. Iya. Karena mulai ada ketidakpercayaan akan keamanan. Iya. Oke, gitu. terus ya, aku balik ke Malang 1 tahun mungkin, terus balik lagi ke sana, gitu. Oke, itu baru pertama ya? Iya. Nah, pas balik di Malang, si koli kecil bilang, ada anak Bali bisa backflip. Oh, arek Bali mainnya ngono-ngono tok. Setaumu ya itu ya? Iya, setahu saya. Oke. Tapi kok ono backflip sapa jenenge? Adit. Oke. Adit iki sapa ya? Iya. Cecep mainnya juga pro. Duh, sapa ya? Akhirnya wis tak paranani sih. Tak lihat bener nggak itu. Pada waktu itu masih di Malang terus ke Bali. Terus kamu dikabari adik. Iya. Oke. Terus pokoknya setahun setelah saya pulang itu saya balik ke sana. Balik ke sana dan benar memang anak streetnya. Jeda triknya cadas-cadas ya. Iya, sudah nggak kayak dulu lagi. Iya. Jadi bukan freestyle yang seperti old school. Iya, itu. Ini lebih ke street park. Dan jumping. Kira-kira gitu. Oke, terus? Setelah itu tak lihat ngumpulnya di Simpang Siur dulu. Oke, bundaran itu ya. Iya. Kayaknya sekarang sudah enggak ada. Sudah enggak ada, sudah jalan. Itu riwayat. Saya kan ke sana, pernah ke sana ya. Iya. Oke, terus situ baru ketemu Cecep, Yunus, Adit, Ilham, Bayu si Cangkung itu. Yang jadi polisi itu si siapa? Gusti. Ya, itu adiknya Bayu Cangkung. Yang rumahnya di sana juga tak? Iya, di tengah-tengah taman itu. Sekarang sudah digusur ya, jadi jalan. Iya. Terus baru ada lagi rider Firdaus itu. Karena kita mainnya di tepi jalan, akhirnya banyak orang yang tahu kan, banyak anak yang tahu. Dari situ BMX agak dilihat sama mereka. Mulai ya. Gitu. Akhirnya saya sama teman saya Pacung. Pacung sama Yan Amet asli Indonesia. Almarhum ya. Itu almarhum ya. Oke. Dan di situ saya megang Bali BMX tak hidupkan lagi. Bali BMX atas dasar apa kamu pada waktu itu? Kan ada senior yang pada waktu itu Yopi dan lain-lain sudah aktif kompetisi ya, sudah aktif bikin event ya? Iya, sudah bikin event. Gini, mereka punya yang di Simpang Siur itu SS Rider. Ingat ya? Simpang Siur Rider. SS Rider. Itu SS Rider. Terus? Itu bikin kostum, bikin kaos ya. Setelah itu situ nggak boleh main, pindah ke Mamponjol. Mohon maaf, di SS kan pada waktu itu campur ya sama anak skateboard, kalau nggak salah. Campur. Itu nggak ada gap atau berantem? Friend semua. Tapi yang bikin resep biasanya memang anak-anak baru-baru. Iya, yang biasa gitu ya. Oke. Terus pindah ke Mamponjol. Yang ada tribun-tribunnya itu ya. Oke. Padahal saya tahu tempatnya ya danger itu ya lumayan angker lah, kira-kira gitu. Terus di situ. Tapi saya ingat pernah pipis di pojok. Oh, itu sebelah situ ada sumur. Iya. Sumur tua. Saya ingat kamar mandi nanti. Kalau dulu di sana memang sumur itu dipakai untuk ngambil air untuk ini. Tapi bukannya dekat sumur yang agak ke jalannya. Iya. Tahu saya tempat. Oke, lumayan danger itu. Iya. Oke, terus. Tapi memang di situ banyak mistis, iya. Seperti ada anak junior dulu, Marta itu. Iya, tahu aku. Superman sampai landing sampai nggak sadar, nggak ada yang nolong. Terus? Biasa sadar sendiri. Bangun sendiri. Iya. Tapi karena mereka main nggak ada temennya. Gitu. Iya. Cenderung itu ya sendirian atau gimana? Itu kan kita main biasanya jam 4 sore gitu ya. Dianya mainnya siang. Nggak ketemu anak-anak gitu. Iya, sibuk kerja, sekolah dan lain-lain. Dia siang. Tempatnya itu enak, di bawah pohon keliling pohon rindang, gitu. Iya. Saya tahu. Terus setelah itu Bali BMX baru.
Bali BMX. Kita hidupkan lagi itu saya naik ke atas. Kamu mendirikan itu ya sama teman-teman sama teman-teman ya. Kan sudah ada, Yopi kan sudah bikin komunitas. Apa kamu enggak takut menyaingi? Itu gimana ceritanya? Kalau itu Yopi tinggalnya kan di sebenarnya tahun 2002 itu Bali BMX itu udah ada, masih Wan sama saya. Ini bajunya. Oh ini ya. Ini Bali BMX. Ini Bali BMX. Oh iya. Ini acara di Renon itu. Ini kompetisi atau demo? Gerak jalan. Oh, lomba gerak jalan. Lomba gerak jalan. Tapi BMX. Iya BMX di depan. Menang akhirnya. Iya. Freestyle sama BMX sama caca gitu. Sama tali kecak ya. Iya gitu. Terus? Itu Bali BMX akhirnya tak hidupkan lagi. Jadi pengurus akhirnya. Iya. Harusnya pengurus BMX kaya. Kalau saya di sana itu enggak mau dijadikan ketua. Iya, kenapa? Harusnya kan potensi Bali lumayan loh, sponsornya. Ketua saya mau. Ketua ya. Iya, orang yang paling tua. Asal jangan berjenggot gini. Jadi gini Mas Goli. Ya, saya lihat beberapa polemik tentang komunitas BMX ya biasa ya, pro kontra tentang event, tentang organisasi, tentang apapun lah yang berbau komunitas BMX lah. Ya mereka kadang-kadang ya saling sindir, kadang-kadang ya saling apa ya, ada pasti ada gesekan. Pastilah. Nah, ada perbedaan pendapat dan lain-lain. Nah, saya sempat diajak podcast sama si Yopi. Pada waktu itu saya ngomong kalau mau kaya ya jangan jadi rider BMX, jadi pengurus. Nah, akhirnya videonya digoreng. Sama anak Bandung, sama anak Jakarta, tapi ya sudah lah, tidak apa-apa lah. Dan tidak ada yang membantah. Tidak ada yang membantah. Nah, sampai akhirnya ketika pasca podcast itu saya menemui ketua asosiasi BMX menjelaskan pada waktu itu Pak Daniel masih sehat. Nah, saya ketemu dengan Firman, sampai sekarang masih berhubungan baik, dan ketika beliau ada tanya pendapat, minta solusi, ya kita bantu. Walaupun jujur aku ini males kalau dijadikan kira-kira gitulah. Oke, kembali di Bali BMX nih. Nah, Bali BMX ini kan sering kalau di Bali sering mengadakan event-event yang skala menurut saya ya lokal. Walaupun lokal tapi keren banget. Betul ya? Sampai rider-rider bukan hanya dari Indonesia tapi juga luar negeri juga datang, kira-kira gitu. Nah, ini apakah memberikan to the point ya dampak ekonomi kepada rider atau gimana? Secara finansial pengaruh enggak? Ngefek enggak? Pas di acara itu apa? Ya secara keseluruhan pasca acara atau ketika tiba-tiba dia di endorse sponsor dan lain-lain. Ya sebagian ada. Itu ngefek memang. Ngefek. Oke, contohnya kayak gimana? Kayak sekarang kalau kita bikin acara, saya bikin acara lokal gitu ya, lokal Bali gitu, pasti sponsor itu tanpa diminta kadang mereka menyodorkan langsung. Clothingan, clothingan lokal itu gitu. Jadi mereka yang datang ya? Mereka yang datang. Karena BMX kan belum terlalu banyak ya pada waktu itu. Yang Bali kan ya skateboard, surfing, iya kan. BMX ini dianggap sesuatu olahraga ekstrim yang kurang. Iya, kurang di ini sama mereka. Terus akhirnya kami sama teman-teman masuk ke clothingan itu. Gitu. Iya. Yang terakhir ini malah kita gabung sama Yamaha. Itu. Brand motor ya? Brand motor. Bukan musik ya? Bukan. Bukan sepak bola juga. Kan ada Yamaha. Musik kan ada. Musik Yamaha. Ini motor ya? Itu saya sama Pacung sama almarhum Yan Ahmad itu bikin acara 1 tahun itu 5 event. 1 tahun 5 event. 5 kota. 1 tahun Bali doang ya? Bali. 5 kota. Kaya dong. Kayak siapa? Harusnya kaya dong. Dapat event. Ya, yang penting temen senang itu. Iya. Event itu show atau kompetisi atau gimana? Kompetisi. Terus sempat mendatangkan bintang tamu? Enggak ya? Enggak pernah. Full kompetisi. Yang penting lokal rame itu udah happy. Terus alatnya dari mana? Alatnya kita ada. Yang Imam Bonjol itu? Imam Bonjol itu sebagian dipakai. Terus
ada Yamaha juga bikinkan alat juga. Oke, gitu. Jadi diangkut pakai truk ya? Iya. Oke. Truk. Gitu. Yamaha support. Terus? Gitu. Terus akhirnya sama Pacung dibikin acara di Denpasar pertama, kedua di Singaraja, Gianyar, keliling Bali. Tabanan, Negara. Buleleng? 5 kota. Buleleng enggak ya? Enggak. Oke. Gitu. Dan itu pun jurinya ya dari kita sendiri. Teman-teman sendiri. Ya, saya, Adit, Ilham. Bertiga itu. Itu the point saya tanya, itu street atau flatland? Street. Kenapa kok enggak ada flatland? Enggak ada. Bali nih. Nah, ini PR ini. Ada. Padahal secara apa ya, senior BMX freestyle ya ini orangnya, tapi di sana kok enggak ada flatland. Susah. Oke, kenapa harus street semua Mas? Kan flatland ya saya enggak tahu nih, enggak ada orangnya atau gimana. Atau animonya kurang atau enggak menjual. Sebenarnya dulunya itu ada tahun 2002 itu ada. 2002 flatland. Itu ada flatland. Karena apa? Karena di sana nggak ada alat. Oh iya. Mereka mainnya di flat, di lapangan basket itu. Iya, oke. Gitu. Jadi saya sama anak-anak itu ya saya mainnya old school. Oke. Itu. Terus anak-anak trik-trik yang lama-lama ya. Nyoba funky chicken. Basicnya kan dulu gitu manual. Belum pakai gitu. sepeda old school ya, pakai sepeda street ya. Kalau yang dulu itu yang dipakai unicycle sama polygon. Iya, itu dua itu yang dipakai. Oke. Itu. Dari situ latihannya jam 4 sampai jam 6. Di mana itu? Di lapangan basket itu, Renon. Oh, di lapangan basket. Ya, kalau di sana jam 6 kan masih terang. Iya. Sisanya Jawa kan udah maghrib ya. Sisanya ya hura-hura sambil nongkrong dan lain-lain kira-kira gitu ya. Iya. Oke. Minum air dewa gitu. Vitaminnya arek-arek. Arek Bali. Oke. Gitu. Oke, jadi itu ya ceritanya sejarahnya tentang Bali BMX ya. Iya. Oke. Nah, Mas Koli, animo dari sponsor yang menurut saya apa ya, kalau di Bali ini ya saya ngomong secara brand harusnya bukan masuk ke ranah BMX. Contoh misalkan ya, Macbeat, kemudian Reef, Quicksilver, kemudian Ripkel dan lain-lain. Internasional ini di segmen BMX internasional ini kayaknya belum familiar merek-merek itu. Iya, tapi di Bali sudah. Di Bali bisa masuk ke komunitas BMX. Iya. Nah, yang secara notabene brand-brand itu mungkin di skateboard atau surfing sudah familiar. Iya. Nah, itu ceritanya gimana bisa masuk? Karena lobby dari teman-teman BMX atau karena memang tidak ada brand atau gimana? Ya, kalau itu jujur manajemennya dipegang sendiri sama Yopi. Oke, sama Yopi. Jadi yang lobby ke sponsor semuanya itu Yopi. Tapi untuk bagian gini itu apa? engkong ruli. Oh, maksudnya administrasi. Iya. Oh iya. Apa gimana Mas? Itu ya, bagian Iya, bagian gitu. administrasi, proposal dan lain-lain. Iya. Oke, si Ruli memang. Ruli. Oke, terus eksekutornya sih Yopi. Eksekutornya Yopi. Oke. Kalau kamu jadi eksekutor harusnya lebih kaya loh. Terus lanjut. Kalau yang saya, Adit, Ilham, Daus, Bayu itu ya cuma backup dari belakang. Kamu disuruh sana ya. Oke. Gitu. Kamu seksi sih? Seksi sibuk. Oh, bukan seksi sih. Saya jupuk naik kok. Saya budal merono. Saya seksi sibuk nemenin anak-anak. Oke. Nyari kado hotel gitu wis. Oke, jadi itu tugasmu ya? Iya, tukang racun juga. Ngeracuni apa itu? Air dewa. Air dewa. Iya. Sama jamuri sapi. Mushroom. Aduh. Oh, ini itu sampai ampun itu. Oh, di Jogja. Jogja ya. Padahal di Jogja biasa ya, tapi Mushroom akhirnya ya sudah pada waktu itu, sekarang kan sudah biasa ya. Dulu kan jadi barang yang langka ya. Iya.
Kebetulan aku sama Yunus punya temen pengepulnya. Oh. Gitu. Iya, jadi tinggal ngambil aja. Tinggal ngambil ya. Petaninya dia mereka. Oke. Gitu. Enak, dan efeknya jadi goblok. Tapi bahagia, iya tuh. Iya. Bahagia. Giring bebek. Dari Kute sampai Denpasar, kos-kosannya Daus dulu itu. Goblok. Oke, Mas Koli itu belum nikah ya itu ya? Belum. Ya. Oke, nikah tahun berapa, Mas? Tahun 2014. 2014. Ya. Oke, kamu nikah sudah umur sudah di atas 30-an ya? 37 ya. 37. Oke, kenapa kok harusnya cari jodoh di Bali? Kan bule-bule kan sangat bisa gitu, potensi untuk cari cewek Bali kan bisa ya, Mas ya? Iya. Sangat bisa. Oke. Sering. Iki wis angel. Sering. Si biji bentar kan. Iya, lanjut. Nah gitu apa ya? Waktu itu 2014 Lebaran itu. Oke, boleh saya bantu nyalakan korek? Senior. Iya. Mohon izin komandan. Wah, asik. Sip, Bro. Oh, kebalik. Junior. Senior. Oke. Terus sampai di mana tadi? Percintaan. Ya. Oke. Pertama saya lebaran pulang. Terus saya sama anak Bali namanya Jimmy Fangidayang itu. Jimmy Flatland. Bukan. Oh, cewek ini. Cowok. Oh, ini cowok. Cowok. Kerja di rumah sakit itu. Pengen tahu Malang, jadi ikut ke Malang gitu. Akhirnya main-main gitu terus. Udah tahu ada firasat apa, ternyata malam-malam itu si Jimmy itu diceramain sama bapakku almarhum. Gitu. Kenapa diceramain? Nggak tahu, mungkin aku nakal nih, kok ngomongin apa. Oke. Terus akhirnya saya balik ke Bali waktu itu. Musimnya EKTP yang dulu itu. Dulu nggak ada ya, kan awal-awal ya EKTP ya. EKTP 2014 itu pulang aku. Ya pas Lebaran itu. Terus EKTP ku nggak ada. Gitu. Kebetulan Bapak Hansip kan, carikan, ayo cari sama Bapak di ini kelurahan. Terus gampang Pak, kapan-kapan. Kamu nggak nurut emang ini. Dablek kan niku gitu. Akhirnya mumpung bapaknya masih hidup, ayo tak antar gitu. Aku nggak feeling ke situ. Terus balik ke Bali. Kamu nggak dengar ya omongannya bapak pada waktu itu ya? Nggak. Gak ngurus gitu ya? Pumpung aku sampai bapak ngomong gitu ya? Iya, pumpung aku mulai. Aku kan pengen ketemu konco-koncoku gitu, teman-teman gitu. Akhirnya saya balik ke sana tanpa KTP yang lama. KTP yang biasa. Yang biasa itu. Terus dari sana baru 1 bulan, belum ada 1 bulan. Itu dikabari bapak nggak ada gitu. Iya. Terus besok malamnya Jimmy itu cerita sama aku kayak gini. Kalau di ceramai bapak. Iya. Malamnya ceramai bapak itu modelnya kayak pamitan gitu, nitip gitu. Oke. Terus sambil mancing di sana. Saya sama Jimmy. Terus akhirnya pulang ya. Dikabari adik saya di telepon. Bapak nggak ada. Pulang, tapi kan kondisinya siang. Iya. Jam 8 pagi itu. 8 pagi saya naik bis atau? Enggak. Motor langsung. Waktu itu masih kerja ya. Kerja di Bali kan? Iya, di Bali. Terus? Ya sih ngelanjutin itu. Sama itu benar-benar selesai, habis. Karena kerja di ayam ya. Iya. Kalau nggak tak kirim ya rusak ini nanti ayam ini. Ya. Oke. Itu. Kerja ya sambil ngelamun kakar-karuan gitu, ngelamun gitu. Ya. Itu akhirnya jam 1 itu saya diantar teman saya Denny namanya. Itu Denny ke terminal. Di terminal kayak orang goblok guys. Bisnya kan berangkatnya jam 4, jam 5-an. Oke. Malang Indah itu ya? Iya. Bis apa? Malang Indah itu. Ya? Itu. Di situ bambung gak karu-karuan guys. Kok bisa ya gitu. Kenapa kemarin gak itu. Jadi sempat
ikut ngubur bapak atau gimana? Enggak nutut ya? Enggak nutut ya. gitu. Oke. Sampai sini soalnya pagi. Berangkat sana malam, sini pagi. Jam 11 sudah dikebumikan gitu. Setelah itu saya 7 hari di Malang, balik lagi ke Bali. Setelah balik ke Bali, sama ibuku titipin, jadi bapakmu kon rapi. Bapak yang pesan? Ya, yang pesan. Okay. Akhirnya saya nurut. Kalau ibu ada jodoh ya saya nikah. Kalau enggak gitu ya, ibu, iya. Ya? Jadi pasrah? Pasrah. Oke. Gitu. Akhirnya pulang nikah, selesai. Pulang nikah selesai. Meninggalkan mantanmu dulu? Selesai. Tapi sempat setelah nikah balik ke Malang. Malang kan nikah aja seminggu, terus merantau lagi. 7 hari balik lagi ke Bali. Istri dibawa tante? Enggak, sendiri. Oke. Padahal mantan anyar ya? Mantan anyar. Pengantin baru ya? Kok bisa gitu loh ya? Si bro biji bro mati. Ngakak. Ya terharu ya. Ya bingung nggak sama beliau ini, ya ketawa aja. Lah wong aku nikah itu yang ngurusin semua adikku. Koli bukan, cewek. Adikku yang paling kecil sendiri. Yang cewek. Iya. Oke. Itu aku pulang tinggal ke KUA. Besoknya akan nikah. Iki Mas model rame-rame. Oh, ini Mas model apa? Kakak model apa? Ya penting. Jadi instan ya, kamu tinggal wes ini ya, gini. Sah gitu. Terus walinya siapa? Kakak? Pak D atau Pak Li. Pak Li ya. Ada adiknya bapak ada. Itu di Pasuruan sekarang. Gitu. Oke. Di sini di rumah ini, di rumah istri saya ini. Gitu. Setelah itu di sini rame-rame di rumah. Saya ngajak teman-teman yang old school itu aja, yang baru-baru nggak ada. Oke. Nggak ada yang datang malah. Yang baru-baru enggak? Nggak ada. Oke. Gitu. Jadi meritnya nikahnya nggak rame-rame ya ke teman-teman tertentu ya? Iya, karena saya bikin undangan yang bentuknya stiker. Oke. Jadi, kalau di rumah saya tempel di kaca tanggal sekian. Kolimade Odis Ibar gitu. Iya. Aduh. Yang bikin kan undangan itu Mas Miko. Itu dulu raider lama juga. Oke. Gitu. Malang juga tukang sablon juga ya. Oke. Nah, dari pesan Bapak itu apa yang bisa kamu ambil Mas ya? Kamu sempat apa ya? Ya sekarang kan sudah jadi bapak, betul ya? Iya. Ini sejauh apapun kamu merantau, pasti akan balik ke negerimu juga, ke tempat asalmu juga gitu. Iya. Karena di situ ada yang dititipkan seperti ibu, adik, itu keluarga yang lainnya itu pasti. Ibu masih sehat kan? Masih, alhamdulillah masih sehat. Iya. Jadi ya kalau pulang kerja kadang saya ke ibu. Sawan ke ibu. Ya. Kalau pagi saya ke ibu juga gitu. Karena di sana ada piaraan saya juga, burung sama bonsai kelapa kayak di situ itu. Oh, seperti itu ya. Iya. Bonsai kelapa. Oke, ibu umur berapa sekarang? Ibu kurang lebih 60, di atas 70-an. Sudah sepuh ya. Mudah-mudahan sehat lah. Amin. Oke, diberi panjang umur, bisa melihat anak cucunya lah. Iya. Kira-kira gitu. Dan penyesalan Mas Koli untuk tidak dengar apa yang disampaikan oleh orang tua sudah cukup itu aja lah, wes yo. Cukup pakai senakal. Oke, lanjut ke BMX nih. Setelah menikah akhirnya Mas Koli mulai mengurangi intensitas ke BMX atau tetap fokus di BMX? Masih. Tetap. Oke. Tapi saya nggak ikut. Prestasi sudah ada ya? Enggak. Prestasi sudah enggak. Tapi karena cedera. Oh, sempat cedera. Patah atau gimana? Ligamen. Oke. Kiri yang dalam. Oke. Kiri itu ini Mas, bukan yang ini. Kanan tapi yang dalam. Oh, kanan tapi yang sebelah kiri yang dalam. Sebelah kiri, ya. Oke. Kalau Buti kan juga ya? Patah ya? Betis. Oh iya. Tulang keringnya patah. Kayak ligamen Yunus apa? Ya banyak lah, pokoknya anak BMX biasa lah kayak gitu. Mesti cuklek. Engkel ini kiri kanan udah berkali-kali ini. Oke. Terus akhirnya masuk ke komunitas old school atau gimana itu ceritanya Mas? Kan saya street itu wis tenaga gak kuat. Oke. Padahal tulang-tulangnya udah masih ada toh? Masih, tapi kalau lagi pingin gitu ya
main. Iya. Nah, ini kelihatan nih kalau rider-rider, mohon maaf ya saya ngomong rider-rider tua. Lawas. Stangnya kan tidak terlalu besar. Ini rise-nya 8 sekian. Iya. Iya kan? Kan saya tahu. Punya bomber nih. Iya. Nah, kalau yang anak-anak sekarang itu minimal 9,5 Mas, rise stangnya. Kalau kecil sudah enggak mau. Lebih besar-besar dari mereka. Wah, besar-besar. Ya enggak tahu lah, mereka lagi songong atau gimana. Tapi ini pemberian kok. Ini dikasih. Dari rider Jerman dulu ini. Oke, siapa namanya? Robin. Kalau yang Inggris itu aku Steve. Aku sempat dekat aku sama Steve. Ya, Oke. Itu yang Jerman ya? Iya, yang Jerman. Kamu dikasih? Dikasih. Karena dia pertukaran pelajar di sana 1 tahun. 1 tahun. Iya. Jadi dia memang pelajar Jerman, stay di Bali. Oke, main BMX. Main BMX juga. Terus pas pulang, spare part-nya cuma dibawa, spare part-nya dibagi-bagi. Cuma frame sama fork dibawa pulang sama mereka. Frame sama fork doang ya? Iya. Oke, yang lain-lain dibagi ke teman-teman. Kamu dapat stangnya. Oke, jadi ini kenang-kenangan. Iya. Oke, masih komunikasi dengan si siapa? Robin. Oke, Robin. Masih. Di IG, di FB masih ya. Oke. Halo. Si Robin ya? Robin. Thank you. Thank you Robin. Thank you for gift. Iya. Thank you for gift to my best friend. Oke. Barmu api. Merek apa ini? Ini bomber ya? Iya. Bomber Rise 8. Eropa, rider bule ini kecil banget. Iya. Kecil banget. Nih SNM dulu dikasih Steve ada. Iya. Oke. SNM barnya tapi berat yang minta ampun. Udah kecil berat. Steve masih hubungan kan? Masih ya. Masih. Kayaknya aktif ya di Facebook ya. Iya. Instagram ya. IG. Sama Daus itu sering ngobrol sama gejekannya. Orangnya kecil. Iya. Yang kelihatan kalau dia rider BMX ya. Iya. Tapi pro juga. Iya. Tapi asik beliau. Saya manggilnya Pinocchio itu. Hidungnya panjang. Oh iya, hidungnya panjang. Hello Steve, how are you? Oke. Ya lucu lah teman-teman Bali ini. Ketika saya bersama teman-teman BMX khususnya di Surabaya berkunjung ke sana. Iya. Welcome banget mereka. Bahkan ketika saya berkunjung tanpa teman-teman BMX, saya sempat diajak minum sama Adit sama lain-lain lah. Jadi persaudaraan kita, kekeluargaan ini masih nyambung kira-kira gitu. Nah ini plusnya BMX. Nah kita nggak ngomong minusnya lah, plusnya saja lah. Plusnya saja lah. Jadi masih ya saling berkomunikasi. Nah terus saya kepo nih sama Mas Koli yang ternyata lebih sekarang fokus ke BMX old school atau BMX middle school. Nah sampai beberapa event yang diadakan oleh saya ngomong beberapa kota lah di manapun ya, beliau ikut dan jadi juara 1. Kalau kita ngomong hadiah kan ya gak terlalu lah Mas. Tapi kebersamaannya hiburan dan lain-lain. Hiburannya itu ketemu teman-teman banyak itu ya. Iya. Modelnya kayak reuni. Iya. Oke. Wah, aku dulu pernah seperti ini yang ngumpul bareng, main old schoolan bareng gitu. Enak aja. Akhirnya itu jadi memori ya. Iya. Oke. Jadi inget, waduh pengen nakal meneh kok mbiyen malian gitu. Tapi inget umur akhirnya. Inget umur, inget anak. Inget dengkul. Kalau lihat anak-anak terbang gitu ya, kepingin hasilnya ya, kebatal ya. Oke. Gitu. Oke, nah komunitas apa nih namanya? Old School BMX Malang atau gimana? OS BMX Malang. OS BMX Malang. Iya. Old School BMX Malang. Iya, ada juga OS BMX Texas ada. Oh, masih di ada FB ya? ada. Oke, gitu. Di Facebook ada. Ada. Oke, yang dikerjakan apa aja? Kan kalau mikir kompetisi dan duit kan kayaknya enggak ya? Enggak. Atau ngejar apa ini, Mas? Mereka fun atau terus golek konco, cari temen. Itu dan ada yang bisnis juga ada. Bisnis ada. Dan dulu memang kalau kita ngomong tadi yang disebutkan di depan sepeda Oyama, dulu kan ya biasa, walaupun istimewa pada waktu itu. Sekarang ini ya ada beberapa brand seperti Oyama, ini kan punya harga tertentu. Kemudian yang brand-brand lain misalnya Olympic, GT, Haru, Relic, Relic itu harganya juga lumayan sebenarnya luah. Bukan karena ada standar harga sih, karena memang apa ya,
peminatnya ini mulai banyak. Iya. Biasa ya, kalau ekonomi biasa ya, Iya. kalau hukum ekonomi ya. Gitu. Barang semakin sedikit, permintaan banyak, Iya. otomatis harganya naik. Iya. Nah, Mas Koli nggak pengen masuk di segmen bisnis itu, kan lumayan Mas. Jujur saya dari dulu main BMX sampai sekarang itu nggak pernah saya Mikir bisnis itu. mikir bisnis dari BMX ya. Bisnis dari Gitu. BMX. Walaupun Apalagi- harusnya sangat bisa ya. Sangat bisa. Sangat Apalagi bisa. sampai jual pacar kayak gini BMX ini. Oke. Gitu. Nah, Yang pernah saya kehilangan. pernah hilang sepeda. Pernah hilang sepeda Di 2 Bali atau- kali. Di Malang, Oke. di Bali. Di Malang pernah, di Bali pernah. Bali Itu pernah. mohon maaf ya, karena saking bodohnya atau apes Enggak, atau saking baiknya terus dipinjamkan ke orang. enggak apes sih. Bukan karena habis mushroom. Enggak. Enggak ya. Itu kalau di Malang dulu itu kan dipinjam adik. Oke. Itu yang sepeda sering tak pakai cross menang juga. Oke. Itu pinjam Sepeda joki adik. ya itu ya. Iya, pinjam adik, Terus? jaga PS, sepedanya pulang-pulang sepedanya hilang. Pulang-pulang jalan. Bilang, Mas sepeda hilang gitu. Mas sepedanya hilang. Nah, Ya udah hilang. enggak marah. Enggak. Lah hilang. Piye mana? Gimana? Mau dicari di Mana mana? lagi? Kan? Tapi kalau itu dilihat di apa? Di belum ada Facebook. Oh, belum ada Facebook. Belum ada Facebook. Oke. Lihat di mana? Lihat di kalau kita pas main cross gitu ya. Pasti ketahuan itu pedanya Koli. Enggak ada Spare lagi. partnya Spare partnya langka. Spare partnya langka. Frame-nya saya niru sama Haruris custom itu. Oh, frame Bikin custom. sendiri, iya. Oke. Tapi spare partnya memang langka. Spare partnya langka. Enggak Oke. ada lagi yang Ketemu punya selain itu. Enggak. Enggak ketemu. Alhamdulillah enggak. Iya, Udah ketemu. tapi disyukuri aja lah. Mas. Iya. Ya berarti ya harus cari pacar lagi, sepeda lagi gitu. Itu hilang di Malang. Di Malang. Yang di Bali? Yang di Bali itu besoknya kompetisi, sorenya main. Setelah itu Dipinjem. enggak dipinjam. Itu udah pulang dari Simpang Siur udah pulang. Oke. Pas latihan pulang. Terus di tempat depannya di sana itu ada kayak tempat tongkrongannya anak-anak itu. Distro. Oke. Di situ tak taruh. Yang pojok itu ya, pojok jalan dekat tikungan. Bukan ya? Bukan, itu yang dekatnya pasar itu bukan. Bukan. Ini yang di dekatnya Ramayana situ. Tak taruh, terus aku ngambil minum ke dalam. Keluar, ada berapa? Paling 5 menit. Oke. Hilang, nggak ada. Nggak ada yang jaga anak. Nggak ada, anak-anak belum datang. Oh, belum datang. Saya kan rider, jadi Iya. datangnya duluan. Iya. Dan gitu, loh sepedaku kan sing itu nanti, kamu sembunyi di mana? Kulengci, gitu, ngomong bahasa Bali gitu. Iya. Oh ya udah pulang, diantar naik motor. Ya hilang wes. Ada Hilang. CCTV ya? Nggak ada. Belum ada pada waktu itu ya. Nggak ada. Sepeda apa yang hilang? Itu dulu aslinya adik dulu menang acara Surya Pro Jam. Oke. Itu dia juara 1, juara umumnya juara 1 juga. Dapat Niquis Pro. Oh, Dia pakai Harley Niquis Pro ya. Iya. Saya pakai punyanya dia yang lama. Oke, kamu pakai. Tak bawa ke Dia Bali. pakai yang Harley Niquis. Harley Niquis Pro itu. Oke. Akhirnya itu berapa bulan sana hilang. Adik saya nanya, Dimas gitu ya. "Itu Mas sepeda? Mana sepedanya?" Hilang. Saksinya siapa? Iki ngomong udah lah hilang. Ngomong ini Adit lah hilang. Ya udah. Bangun lagi pelan-pelan gitu. Iya. Nah, hilang berarti ya bukan. Iya, berarti ada data yang ketiga kali hilang. Enggak. Nah, gembok ini. Kalau ini. Oke. Ini soalnya Sayangan ya. saya nih nemani jatuh sampai cedera ini nemanin. Iya, padahal sepedanya adik juga kenang-kenangan bagi Koli kecil. Iya. Masnya enggak merasa bersalah. Sama juga kayak tragedinya itu. Kalau saya ditanya sepedaku dihilangin, loh kamu dulu kan ya pernah ngilangin sepedaku. Gitu ya. Iya. Tapi dia legowo kok, saya juga legowo, ikhlas mungkin itu. Sama-sama main BMX, kalau aku bisa pakai sepedanya dia bisa pakai sepeda saya. Oke. Sepedaku juga. Street juga sama-sama. Sama-sama street. Padahal basicnya dulu flatland. Oh, kalau kecil flatland ya? Flatland oh, dulunya. Tahu saya. Flatland dulu. Iya.
pertama kali kenal toilet, pertama kali kenal pon-pon gitu, flatland. Dulu di stasiun kota, depan stasiun itu. Karena bundaran itu ya. Ya, yang lucu itu toilet. Saya kan udah pas itu pulang ke Malang, terus ada anak Bali 2, toilet sama bakso. Itu nyari namanya Koli. Oke. Di stasiun itu. Mana namanya Koli? Iya. Wah, aku sembunyi. Aku diem aja sembunyi ya. Kol digoleki, kol dicari gitu. Diem, siapa sih? Lihat ini. Terus? Kol, aku toilet disuruh cari kamu sama Mas Iwan. Oke. Gitu. Loh, oh kamu temannya Mas Iwan? Ya, aku anak buahnya Mas Iwan gitu. Kenalan. Dari situ dia mulai main BMX. Kalau kamu mau main flatland, sama adikku aja. Kamu bilang gitu ya? Iya, karena di situ aku masih main old school dan mulai ke street. Oke, itu toilet masih cupu-cupunya ya? Si goblok-goblok si culo-culo. Iya. Goblok-goblok itu. Sama lagi bon-bon itu lagi. Iya, penracun. Boneng itu. Yes. Itu goblok gitu. Boneng itu. Masa? Iya. Aduh. Gak iso ngerasa ya. Gitu, ya. Keluar dari stasiun ambil merenges giginya. Gini. Pakai celana levis yang potongan gini itu keluar dari stasiun gini. Waduh. Wong mosok ngerti lek iku Suki. Enggak tahu. Ke rumahnya ada mobil Fiat. Janji hari ini. Nek pejabat camput. Cangkir stres gitu, Pak. Waduh. Tampangnya menipu memang. Iya. Sini di Malang padahal pakai tendang-tendangan ada itu dulu. Bon-bon itu. Enggak tahu sekarang sudah makmur ya. Tetap makmur ya. Tadi lahir kan sudah kaya. Iya. Iya. Kalau keluarga saya itu kayak 7 turunan. Kebetulan saya kan keturunan ke-8. Jadi mulai 0. Dari Kenaro ya. Iya. Aduh. Oke. Mas Koli. Iya. Ada beda enggak BMX Malang dengan Bali? Menurut kacamata Mas Koli yang sudah saya ngomong tahu semuanya lah tentang hiruk pikuk BMX. Oke. Kalau di Bali komunitasnya itu dari daerah ada. Iya. Oke. Di sana itu cepat dan tapi kalau trik saya lihat di Jawa lebih ini ya. Lebih cepat. Lebih wah gitu ya, lebih cepat. Tapi kalau di sana kan namanya anak laki, kalau cedera dikit kan ya juga ini nantinya ganggu. Maksudnya itu kan karena anak laki di sana itu generasi penerusnya, pewarisnya gitu. Dan mereka lebih ke protect. Gitu. Tapi ada beberapa orang yang asli Bali memang mainnya cadas. Nekat. Gitu ya. Seperti Dikung gitu, ya kan? Seperti Gedijos. Lumayan gitu. Ya. Street gitu. Memang kalau sepedanya mereka ya wah semua. Ya, branded semua gitu. Tapi kalau dari Jawa itu sepeda nggak masalah, yang penting triknya. Itu. Ya kan? Itu bedanya ya, Mas ya? Ya, kalau di Malang sendiri saya lihat di sini kebanyakan anak-anaknya di street natural ya. Kalau di sana street yang tanpa alat ya, jalanan gitu. Kan soalnya di sini kan ya terbentur sama arena. Iya, paknya juga gitu. Jadi mereka disuruh main terbang ya satu orang aja yang main bisa. Mungkin ya di sini Dipta. Dipta yang baru bisa terbang. Walaupun tentunya flatland. Basicnya flatland. Kan dulu ada Samuel dan lain-lain. Iya tuh, Samuel kan juga stay di Malang dan tapi Bali ya. Iya, kalau di Malang dulu kan gandengnya sama adik saya, Koli Junior. Ya, kalau secara entertain atau sponsor lebih cepat mana, Mas? Bali. Bali. Iya. Saya dari pertama itu memang dipegang sama handmade. Sempat disupport handmade. Karena teman. Itu tadi. Pertemanan.
best friend. Sebagai rider apa ini? Sebagai rider old school atau sebagai rider street? Oke. Street. Jadi di kompetisi apapun. Padahal prestasi enggak mikir ya toilet ya. Yang penting make brandnya. Oke, konsisten kamu BMX. Iya. Oke, and gitu. friend. Oke. Gitu. Sampai sekarang pun dia. Sekarang masih disupport. Iya. Oke. Infonya kemarin sempat mau bikin konten. Iya, di Bali karena ada halangan jadinya nggak bisa bikin konten. Oke. Bikin konten apa rencana? Tentang old school. Jadi kolaborasi ya? Kolaborasi ya gitu. Tapi saya di sana ya nggak nyanyikan waktu saya ya, saya bikin video sendiri. Oke. Itu flatland di. Konsepnya tentang old school. Tentang old school. Dengan background apa itu? Background pantai apa? Pantai atau wilayah apa? Spot lama dulu gitu. Tapi memang tempatnya flat. Tempatnya flat. Iya. Oke. Kamu bawa sepeda sendiri? Bawa sepeda sendiri. Oke. Saya di sana 2 hari 1 malam. 1 hari pertama datang saya habiskan dengan keluarga yang dulu saya tinggal di sana. Oke, jadi silaturahmi sama sekalian pamitan sama bos bapaknya itu. Okay. Karena beliaunya baru pulang dari Australia. Oke, mantap. Jadi sudah enggak di ayam itu ya, daging itu? Iya, gitu. Oke. Terus yang hari besoknya, hari Minggunya pas Idul Adha itu ya. Itu hari raya itu saya lepas sendiri. Itu main sepeda, memang 1 hari itu saya pakai itu. Dan jam 3 saya sudah stay di rumah bos. Mantan bos saya dan untuk prepare untuk balik ke Malang. Istri enggak protes ketika fokus di BMX? Enggak ya? Alhamdulillah enggak. Ya kadang ya ada sedikit gitu. Biasa ya? Iya. Tapi kasih penjelasan, daripada mainan cewek lebih baik main Oke. Nah, ini anaknya beliau ini. Nah, ini anaknya beliau ini. Namanya siapa ini? Namanya siapa? Putra. Kelas berapa Putra? Kelas 1. Ganteng, enggak main bapaknya. Ganteng. Ini nantinya jadi penerus saya ini. BMX. Iya. Oke. Walaupun enggak ada masa depan BMX ya, tapi jadi penerus ya. Kalau sekarang sih udah mulai lumayan. Udah mulai. Oke. Enggak kayak kita dulu ya. Ada Porpro, PON gitu. Oke. Jadi ada harapan. Ada harapan. Oke. Kalau di cross sekarang kan ya gimana ya? Untuk ininya udah kecil ya. Nggak mungkin, saingannya juga banyak. Oke. Bibit-bibit unggul itu dimulai dari sejak dini mereka ya. Kalau sekarang mulai pushback. Pushback. Setelah itu ke ini Piwi itu dari umur 7 tahun sampai umur 8 gitu. Dari 8 ke 9 atau 10 gitu. Saya sebetulnya setelah dari Bali itu saya ngelatih juga cross. Pelatih cross di velodrome. Oke. Jadi itu kesibukanmu setiap akhir pekan ya? Di luar kerja ya? Sebelum kerja. Pulang dari Bali. Oke. Itu sempat ngelatih. Sempat ikut kerja di velodrome juga. Oke. Gitu. Terus jaga toko di jersey balap itu gitu sih. Terus di SEA Games, Asian Games ya di Indonesia itu ya, yang Asian Games kalau nggak salah. 2017. Asian Games kalau nggak salah. Asian Games. Ya itu saya sempat dimintai tolong sama pelatihnya timnasnya downhill. Oke. Itu jadi official di situ. Oke. Pendamping ya. Tapi nggak sampai ke jenjang selanjutnya gitu. Jadi membantu mereka kan pelatihnya di Malang. Oh. Gitu. Iya, 1 tahun. Di Songgoriti atau di mana? Di basementnya di velodrome. Velodrome ya. Iya, di Sawah Cacar sana. Oke. Gitu. Jadi mereka latihannya ke Songgoriti, ke Pamitra Pek sana. Iya. Pamitra itu kadang di Tutur Welang situ gitu. Sini banyak arena TH ya. Iya. Situ bantu di situ. Iya. Nah, itu baru kerja di yang sekarang ini. Oke. Kalau sekarang kesibukannya apa? Sekarang kerja teknisi ya? Di satu brand Electrolux. Iya. Oke. Gitu. Kok bisa tiba-tiba masuk ke situ? Skillnya tersesat saya di situ. Tersesat. Oke, harusnya jadi pengurus BMX kaya loh, Mas. Kaya siapa?
Kayak siapa? Aduh. Iya. Jadi harapanmu untuk generasi penerus khususnya anak ini ya. Yep. Kalau misalkan mau masuk ke dunia BMX, apapun lah, cross, freestyle dan lain-lain. Flatland. Apa gitu. kepinginmu, Mas? Harapan saya belajar lebih dini itu lebih bagus. Jadi dia megang sepeda itu bisa mulai dari awal, dari kecil itu kebesarannya ya juga tahu karakter sepeda ini seperti apa gitu. Saya dulu ya jatuh saya pelajari. Jatuh nih ini kudu nih harusnya seperti ini gitu. Oke. Sampai resikonya gitu. Kamu sudah berpikir ya? Iya. Jadi kalau saya dulu berpikiran seperti ini. Main BMX jatuh itu pun nggak sampai innalillahi. Nggak sampai meninggal. Paling kenceng UGD. Oke. Tapi ternyata di Bandung ada yang innalillahi. Dan itu kasusnya kalau bisa ngomong 1000 banding 1 juga belum tentu. Ya. 1 juta banding 1 juga. Ya, itu ya kita ngomong apa ya? Insidental lah, Mas. Iya. Tulang belakang patah ya. Padahal pakai helm. Iya, tapi mungkin ya faktornya satu gitu tuh karena lelah dipaksa bisa. Terus kondisinya nggak fit bisa. Seperti itu. Gitu. Iya. Atau masih 25% dia sadar total. 80% dia sadar total. Nggak tahu malamnya mereka habis minum atau apa kan nggak tahu kita. Ya kan? Kalau di Bali ya memang setelah kompetisi, sebelum kompetisi ya kalau bisa ngeracunin anak luar kota. Biar kalah. Yang bagian ngeracuni aku. Iya. Jadi itu misimu ya. Iya. Misimu ketika muda nabraki anak-anak, nabraki pembalap-pembalap ya. Iya. Oke. Di BMX freestyle tugasmu adalah untuk meracuni ya? Meracuni anak-anak. Karena saya jurinya kan. Aduh. Oke, kebunda dulu. Ini. Oke. Nah, jadi Mas, ya ini. Tanya Pon itu pernah sampai ampun di sana. Mabuk di sana. Parah ya. Iya. Sampai mengikau dan lain-lain. Dimasukin mobil biar nggak keluar, nggak ngelambar kemana-mana. Tolong ngono aku gitu. Ampun. Aduh. Jadi itu strateginya ya. Oke. Silakan dimainkan. Aduh. Ngakak. Pak D, kalau anak-anak sana itu bilang Pak D Koli gitu. Pak D Koli itu Pak D cari anak-anak Surabaya gitu. Siap gitu. Apa yang kamu lihat pagi ini? Apa yang kamu lihat dari anak-anak BMX Surabaya ketika berkunjung di luar kota, Malang atau Bali misalkan? Kalau itu Tole itu yang ini hafal itu. Iya. Sampai manggil saya itu Papa gitu. Papa Koli ya. Iya. Kalau nggak ayah gitu. Mana vitaminnya ya gitu. Nutrisi. Oke, lanjut. Air dewa gitu. Oke. Nah, Mas Koli, fasilitas di beberapa kota kan nggak kayak dulu ya Mas. Sekarang kan lebih gampang ya Mas ya. Lebih gampang, cenderung lebih banyak, dan walaupun kita ngomong memenuhi syarat atau enggak ya kayaknya tidak semua, kira-kira seperti itu. Iya. Nah, berarti zaman dulu dan zaman sekarang ini kan dalam tanda kutip faktor liarnya kan lebih liar dulu. Oke. Nah, itu pengaruh enggak Mas di tingkat apa ya, keberanian. Keberanian. Ini pandangan Mas Koli ya, selaku rider senior dan juga juri ya. Oke, ngefek enggak Mas? Kalau itu tergantung anaknya juga ya. Tergantung ridernya juga. Oke, tapi saya lihat gini Mas ya. Dulu ketika rider yang saya ngomong di Surabaya dan beberapa kota yang pernah berangkatnya nyetrit, street itu jiwa faktornya bukan hanya faktor trik ya Mas ya. Lebih greget ya. Iya. Yang penting aku berangkat latihan itu sana cita-citanya nyari trik ini itu. Kalau nggak dapet ya diulang lagi besoknya. Jadi kalau sekarang kan kebanyakan ya bisa ngumpul main krek, rokokan, ngopi, selesai.
Oke. Gitu. Gregetnya masih bagusannya dulu ya kira-kira. Iya, kalau dulu kan memang anaknya itu lebih mandiri juga, anak-anaknya gitu kan. Oke. Kalau sini ke alun-alun ya nyetrit goes ya goes. Oke. Sekarang kayaknya berangkat goes, pulang goes. Sekarang motor, mobil ya. Ya. Gitu. Dibonceng. Sepeda dibonceng. Beli sepeda mahal-mahal dinaikin motor. Gak digoes. Yang old school beda ceritanya ya. Kalau old school lebih menikmati goes ya, iya, kayaknya ya. Goes, karena saya lihat seperti itu ya Mas ya. Memang joknya kan mereka kalau old school kan tinggi. Iya. Itu faktor teknisnya ya. Kalau faktor historikalnya mungkin mereka pingin ya lebih nyantai. Ya menikmati. Iya. Oke, kalau kegiatan di Malang, mohon maaf kalau di Bali sempat komunitas old school belum ya? Nggak menangi ya? Belum ya. Jadi di Malang doang ya? Malang. Oke. Pengen kayaknya si Toilet juga fokus ke mulai fokus ke arah sana. Sudah old school. Ya, Toilet tapi Toilet mainnya dolar. Oh iya. Karena kita cara pandangnya beda. Ya, kalau Toilet sultan kelasnya. Kalau anak-anak di sini ya fun. Oke. Nah, harapanmu apa nih Mas buat teman-teman BMX junior yang secara fasilitas ini sudah lengkap, terus cari spare part ini juga relatif gampang, nggak kayak dulu kan Mas. Nah, pengenmu kayak gimana Mas junior nih? Sekarang kan benar kompetisi sepeda BMX itu kan banyak ya. Kompetisi ya? Kompetisinya kan banyak. Oke. Bidang-bidangnya? Jenisnya banyak. Oke, jenis-jenisnya. Jenisnya banyak. Ada flatland, ada street, cross, ada park. Oh iya. Dirt jam, cross, street gitu kan. Park juga ada. Street park ada gitu. Tapi selagi yang rame dia apa? Sekarang itu mereka itu lihatnya tuh di YouTube ya. Tren-trennya atau gimana? Trennya YouTube ya. Mereka kan di luar negeri kan memang kalau ke park kan mereka jauh. Seperti sini Kalimantan. Jadi mereka mainnya ya di sekitarnya mereka. Iya. Nah itu sama anak-anak sekarang itu jadikan basicnya gitu. Oke. Itu jadi mereka ngikutin style seperti itu. Kalau yang tak lihat gitu ya. Oke. Gitu. Jadi kalau mereka main di park, mereka main terbang nggak bisa. Banyak kan mereka mainnya di street natural, jalanan. Di jalanan ya. Iya, karena sudah basicnya mereka di kiblatnya dilihatnya di YouTube seperti itu. Kira-kira gitu ya. Iya, itu kalau saya. Dan banyak juga rider yang mereka aku tuku BMX guys, biar dilihat keren. Oke, dilihat keren. Itu ya, ada BMX keren itu. Padahal mereka suruh main ya nol. Banyak memang sebenarnya. Iya. Ya enggak bisa dipungkiri lah, tapi ya sih biasa lah. Ya segitu itu pasti. Saya dulu di Bali itu punya band pang-pangan itu. Oh, sempat aku bermusik pernah, juga? Iya, nyindir seperti itu. Oh, oke. Gitu. Bikin lagu atau? Bikin lagu. Oke, kayak gimana lagunya? Kamu sebagai vokalis atau basis atau? Kebas. Oh iya, ngebas. Oke. Kayak saya vokal lah. Oke. Vokal. Oke, apa yang kamu sampaikan ke mereka? Biasanya mereka datang bang, rumah kepal langsung tos gini mereka kadang anak kita setiap ketemu kan gitu, baru datang gitu. Okay. Tak gini. Tak gini ya? Ya kalau enggak gini aja gitu. Terus? Satu kepalan, terus kumpul mereka, kumpul ngobrol, tapi nggak ada trik. Itu yang langsung tak. Boleh tahu gitu. Liriknya kayak gimana? Lupa. Jangan pura-pura lupa. Nggak enak sama lainnya nanti. Lu nggak apa-apa. Kalau ada yang protes ya nggak apa-apa. Protes ke saya kan saya yang nyuruh ini. Nggak ada yang protes kalau saya ngomong. Bukannya sosokan ya, tapi terus, ya kita ngomong fakta lah. Ya memang ya seperti itu kan anjing. Jadi liriknya gimana nih Mas? Dulu itu ada satu anak namanya sebut saja Mawar lah. Oke. Itu kok nama samaran. Kok cewek-cewek kabeh gitu? Nama samaran. Oke, gitu. Jadi beliaunya datang. Sepedanya bagus. Fly. Wih, mantap. Flyback. Iya.
fullback, tapi di situ nongkrong, disuruh baniop nggak bisa, tapi ngomongnya yang wah gitu. Oke, ngomongnya tinggi ya? Ya, dari situ saya emosi, akhirnya saya bikinkan lagu. Oh, jadi ada apa ya, inisiatif bikin lagu. Karena itu? Iya. Oke. Bikin lagu, ya pemainnya ya gitarnya Akas, anak Tabanan, ya tahu. Itu drummernya Dion. anak BMX itu. Terus situ ada lagi Pacung kadang ikut gitu. Apa nama bandnya? Sprocket rusak. Sprocket rusak. Aduh. Itu terus punk rock ya? Punk rock. Karena saya nakal jadi punk rock. Nggak ada style punknya loh padahal ya tuh. Nggak ada style punk. Persing masih ada ya? Masih ya? Masih sering dipakai kadang-kadang? Nggak pernah pakai. Oke, sekarang sudah ada. Sama oh kecil. Iya, kelihatan bapak kok kepingnya bolong. Dulu gede. Jadi ini jempol masuk ya dulu ya? Iya. Masuk ya? Korban kenakalan remaja dulu itu. Oke, Mas, harapanmu pada pemerintah Malang atau Bali ya enaknya? Semuanya aja. Ya, always. Oke. Untuk pihak instansi yang terkait. Misalnya kalau di sini di Malang sendiri khususnya itu ke Dinas PU ya. Kok bisa PU? Pekerjaan umum. Harusnya kan ke Kemenpora atau Dinas Pemuda. Oh, kalau yang izin fasilitas gitu. Itu ke Dinas PU. Kalau harusnya tata kota sih, Mas. Kemarin tuh anak-anak nembusnya ke PU. Oke. Gitu. Ya, oke. Terus kalau ke pemerintahan yang di bidang sepeda, KONI atau ISI gitu tuh, tolong diperhatikan kami anak-anak street gitu, anak freestyle khususnya adalah lahan yang memang layak buat kami. Gitu. Oke. Gitu aja sih. Padahal di Surabaya sudah ada ya. Surabaya ada, di Malang memang ada, tapi tempatnya belum bisa dipakai untuk yang maksimal gitu. Gitu. Sama Surabaya lebih besar mana? Lebih besar Malang, tapi lebih panjang dan lebar Surabaya. Oh, oke. Gitu. Di Malang kan small semuanya. Oh, saya belum tahu. Apa spesifikasi untuk skateboard? Enggak ya? Karena tempatnya lahannya kecil, jadi ya terbatas. Jadi nggak bisa trik yang seperti wah gitu ya nggak bisa. Jumping juga belum bisa gitu. Jumping nggak bisa. Nggak bisa. Iya. Tapi mudah-mudahan itu sih. Tapi kalau di sini sebenarnya saya potong dulu di Derjamnya di Batu biasanya bisa main di sana. Bisa. Atau di Singosari sini ada. Tapi kan ikut kabupaten, bukan yang kota ya? Bukan. Ya. Tapi kalau pingin main Derjam tanah ke sana larinya. Oh. Gitu. Iya. Kalau velodrome ikut kota atau kabupaten? Kota. Kota ya. Velodrome. Tapi kan itu race. Itu race. Iya. Oke. Terus alat-alat yang obstacle itu sudah tidak ada ya Mas di Malang? Ada. Masih ada. Masih ada di sini, ditampung di SMA SMP Ibnu Sina. Masih bisa dipakai sama teman-teman? Sudah jarang nggak pernah dipakai. Oke. Itu dulu yang punya sekolahan itu dulunya ya anak BMX. Oh ya? Iya, Mas Hendro namanya. Oke. Itu yang punya yayasan. Iya, anak BMX juga ya? Iya, gitu. Satu tim Texas dulu itu. Gitu. Akhirnya alatnya dipakai di situ. Rencananya kan mau dipakai sekolah BMX juga. Gitu. Terus tapi kelanjutannya? Belum ada respon dari teman-teman? Iya, gitu. Karena kemungkinan kata anak-anak itu transisinya kurang. Terus karena alatnya pro, bukan yang untuk pemula, basicnya. Kan bisa diatur kan Mas? Harusnya ya? Harusnya bisa. Tapi kalau lahannya besar gitu masih bisa. Oke. Iya. Tapi saya melihat juga ada beberapa komunitas BMX, khususnya dari ridernya, itu mereka ini nunggu fasilitasnya doang, tapi ketika mereka diajak rembukan atau diajak ngomong, kadang-kadang mereka itu sulit, nggak bisa. Atau kadang-kadang mereka ini idealis lah, kan saya lihat, waduh anak BMX ini ya gampang-gampang susah ya diatur. Iya. Mereka diajak rembuk atau ngobrol, duduk dalam
satu ruangan, kemudian membahas tentang apa ya, kalau bisa ngomong komunitas organisasi atau apapun kayaknya kan belum banyak ya Mas ya. Belum banyak, dan ini memang butuh proses sih. Dan BMX memang banyak dari teman-teman khususnya di komunitas kita ini nggak ngejar ke arah sananya, funnya, betul ya Mas ya, funnya. Mungkin itu yang jadi pembeda, kira-kira gitu. Oke, khusus untuk BMX Bali, saranmu apa Mas? Melihat BMX sekarang ya. Bali BMX ya. Iya, Bali BMX. Ini dengarkan ini senior. Untuk Bali BMX, saya kemarin ke sana itu, saya tanya ke teman-teman yang lainnya, kenapa kok sudah sepi sekali? Kenapa sudah sepi? Sepi sekali, nggak seperti eranya saya dulu sama almarhum Yana Ahmed, sama Firdaus Adit dan mereka lainnya. Mungkin satu, karena nggak ada yang dorong. Terus keduanya nggak ada kompetisi. Mungkin di situ juga. Gitu. Kalau di sana, jujur saya di sana di Bali itu semakin banyak kompetisi, semakin banyak rider-rider yang bermunculan. Harusnya ya. Iya, gitu. Kalau di Malang dibikin seperti itu ya mungkin lebih ramai. Sangat bisa. Iya. Gitu. Gitu aja sih. Mantap. Keren nih. Iya. Wah, sudah lebih dari 1 jam nih ngomong sama senior. Sungkem senior. Makasih banyak pengalamannya Mas Koli Made. Dan mudah-mudahan podcast ini membuka cakrawala kita bagi BMX, bagi rider BMX atau komunitas BMX yang kita enggak ngurusi soal apa ya, mau kamu berorganisasi atau enggak, mau kamu ambil cuan atau enggak, itu terserah kamu lah. Biar jalan sesuai apa ya, passionnya masing-masing. Mau yang prestasi ya monggo, prestasi, fashion, money, entertain, yang ke uang juga monggo, ke bisnis monggo, ada yang ke organisasi juga monggo, dipersilahkan. Nanti biar ketemu jalannya masing-masing. Nah mudah-mudahan podcast ini bermanfaat, dan harapannya Mas Koli bisa tetap memberikan sumbangsih pemikiran, karena beliau salah satu juri senior di, kalau bisa ngomong saya di Bali lah, beliau memang apa yang disampaikan didengar. Didengar. Nah, mudah-mudahan Mas Koli diberi kesehatan. Amin. Keluarganya diberi panjang umur, kesehatan, rezeki yang melimpah, dan bisa memberikan kontribusi buat komunitas BMX di Bali dan juga Malang khususnya. Nah, pesan terakhir buat saya apa nih Mas, selaku juniormu? Sungkem juniormu. Saya ngaku ini. Nah, walaupun anak BMX kan manggil saya suhu, tapi ya ini lebih suhu lagi. Pesan saya ini. Pesan saya. Boleh Mas, monggo menutup buka. Untuk Mas Samen, tak doain sehat-sehat selalu. Amin, terima kasih Mas. Saya terima kasih untuk adanya konten seperti ini. Siap. Ya. Dari konten ini banyak yang lihat kan rider-rider lainnya itu, kan. Jadi mereka juga bisa belajar dan mengembangkan. Khususnya BMX di wilayahnya masing-masing. Bukan mengembang biak ya, mengembang biak kan natural. Pon itu. Pon yang berkembang biak. Iya. Itu. Pedas pon. Siap. Mantap. Wes, tak doain channel ini. Siap. Sukses gitu ya. Aja lali subscribe itu ya. Sama kelinting-kelinting itu. Makasih banyak Mas Koli. See you next time. Siap. Dengan narasumber lain, dan mudah-mudahan komunitas BMX di seluruh Indonesia bisa berkembang jauh lebih hebat daripada senior-seniornya. Tentunya secara finansial juga memberikan dampak. Kira-kira gitu. Jadi kita tidak hobi doang, selain hobi, seneng, dan juga memberikan pendapatan. Kira-kira gitu. See you next time dengan narasumber lain. Bye-bye.